bahagia ketemu kamu semuanya pada hari ini. Yuk ikutan memuji Tuhan yuk. Sungguhnya biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya anak-anak, Ibu harap semuanya kamu dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya. Anak yang manis yang diberkati Tuhan, sebentar kita akan dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Yamon. Duduk yang manis, perhatikan. Dan biarlah firman Tuhan yang berjudul Aku Mau Percaya pada hari ini membawa berkat bagi kita semuanya. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan berkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Aku Mau Percaya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mohon pimpinan Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami bersyukur kami bisa hadir dalam acara sekolah minggu. Tolong kami Tuhan supaya kami duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tujuan kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini adalah satu, agar kamu lebih memahami syarat baptisan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, kamu memahami bagaimana percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, bagaimana sikap kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Nah, pelajaran pada pagi hari ini didasarkan atau diambil dari surat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Nah, sekarang kita bisa ambil Alkitab kita masing-masing dan kita juga bisa ikutin bacaan Alkitabnya ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?
Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bacaan Alkitab kita hari ini bercerita tentang seorang pejabat tinggi pemerintahan Ethiopia yang sedang melakukan perjalanan sambil membaca firman Tuhan yang berupa kitab ulungan. Nah, pejabat tersebut merasa bingung dengan firman Tuhan yang sedang dia baca. Di tengah kebingungannya, Tuhan mengutus Filipus untuk datang menemuinya. Filipus mendekati kereta pejabat itu dan bertanya, "Apakah Tuhan mengerti yang sedang Tuhan baca?" Pejabat itu berkata, "Aku tidak mengerti karena tidak ada yang membimbing aku." Filipus kemudian menjelaskan tentang Tuhan Yesus sampai akhirnya pejabat itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus melalui penjelasan Filipus. Ketika mereka melewati sebuah tempat yang ada airnya, pejabat Ethiopia itu berkata kepada Filipus, "Di situ ada air. Apakah aku bisa dibaptis?" Filipus berkata, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Pejabat Ethiopia itu berkata, "Aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah." Maka mereka pun turun dan Filipus membaptiskan pejabat Ethiopia itu. Setelah pembaptisan itu, Filipus tiba-tiba menghilang karena dibawa Tuhan ke kota lain yang bernama Asdod. Sedangkan pejabat itu melakukan perjalanan dengan sukacita. Nah, anak-anak, sekali lagi ibu bilang, ya, seperti Bapak pejabat tadi dalam bacaan firman Tuhan, dia belajar firman Tuhan. Dia rajin belajar firman Tuhan dengan segenap hatinya, dan setelah itu ia memberi diri untuk dibaptis. Nah, kalian bisa seperti itu ya. Kalian rajin belajar firman Tuhan, rajin mengikuti sekolah minggu, dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya kalian nanti bisa dibaptis dan menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kalian. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, mari kita baca dan hafal satu ayat Alkitab kita dalam minggu ini.
yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Sekarang kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami percaya bahwa Engkau adalah juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita punya Allah yang besar dan perkasa. Mari kita puji Dia, kita bernyanyi baginya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya anak-anak mentaati semua ajaran-ajaran yang disampaikan melalui firman Tuhan. Kalian harus mentaatinya ya, supaya kehidupan kalian diberkati. Dan juga hal ini akan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, kalian jangan lupa untuk menghafalkan ayat lalu dibuat video. Tak lupa juga kalian membaca Alkitab setiap hari. Nah anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan ini kita berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat yang indah hari ini. Terima kasih untuk nyanyian. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami ingin menjadi lebih baik Tuhan, sehingga pada pertemuan minggu depan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan duduk manis dan berkonsentrasi di dalam mendengarkannya. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, untuk gereja kami. Engkau berkati dan Engkau lindungi. Tuhan, Engkau juga memberkati negeri kami Indonesia. Engkau jauhkan dari COVID ini Tuhan, dari corona ini. Kiranya negeri Indonesia dapat berjaya dan Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian anak-anak, sampai jumpa minggu depan dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia. Dadah. Anak-anak, bagaimana dengan cerita hari ini? Kita sebagai orang-orang Kristen wajib percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak Allah. Ya, anak-anak, kita selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dengan firman Tuhan pada hari ini. Para Rasul 2 ayat 40c. Berilah dirimu diselamatkan. Haleluya. Ahud pasal 2 ayat 40c. Berilah dirimu diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40c. Berilah dirimu Rasul 2 ayat 4c.
berilah dirimu selamat hari Minggu. Kisah para Rasul 2 ayat 40C. Berikan dirimu diselamatkan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Buku teman-teman, Kisah para Rasul 2 ayat 40C. Berilah dirimu diselamatkan. Ayat 40C. Berilah dirimu diselamatkan. Thank you, Indonesia. Halo, nama saya Kenzo. Makasih. Dadah. Selamatkan. Ya. 2 ayat 4. Shalom Bu Guru, ayat hafalannya adalah Kisah para Rasul 2 ayat 40C. Berikanlah dirimu diselamatkan. Amin. Pasal 2 ayat 40C. Berilah dirimu diselamatkan. Para Rasul 2 ayat 40C. Berilah dirimu diselamatkan. Kisah para Rasul 2 ayat 40C ya nak. Apa aja?